Jadi saya akan Halo mempresentasikan Barkat. pendidikan agama Kristen di Kitab Imamat. Ya, nama saya Berkat Harapan, bisa ditampilkan nggak? Ya, nama saya Berkat Harapan Jaya Sega, NIM 021123132, dosen pengampu Bapak Hendro Sumarsono MPDK. Ya, langsung aja pada pendahuluan. Jadi kitab Imamat ini merupakan kitab Musa yang ketiga. Kitab Imamat dalam beberapa daratan Eropa, kitab ini disebut Leviticus, yang diambil dari bahasa Latin Liber Leviticus, dari bahasa Yunani itu Levitikov. Dalam bahasa Ibrani, kitab ketiga dari Taurat ini disebut Wayikra, yang artinya adalah maka dipanggilnya atau ia memanggil. Sesuai pada Imamat pasal 1 ayat 1 itu Tuhan memanggil Musa. Secara umum kitab ini secara khusus memuat perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Tujuan kitab ini ialah untuk menjelaskan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang sebagai pedoman hidup bagi orang Israel selaku umat Allah. Lanjut Kak. Lanjut. Oke. Pendidikan agama Kristen dalam kitab Imamat. Jadi pendidikan pada kitab Imamat merupakan pendidikan yang membahas tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan melalui Musa dan Harun di dalam Kemah Suci di Gunung Sinai dan berhubungan langsung dengan kitab Keluaran. Secara umum pendidikan di kitab ini mengajarkan tentang bagaimana umat Allah kudus di hadapannya. Oleh karena itu, setiap umatnya harus melaksanakan dan melakukan setiap peraturan-peraturan dan hukum yang telah ditetapkan Allah agar mereka hidup kudus. Oke, lanjut pembahasan kita. Ya, di sini saya sebagai figur tenaga kependidikan dan Harun, bisa kita lihat dari setiap awal pasal Tuhan berfirman kepada Musa dan juga kepada Harun. Kedua figur peserta didik, pertama itu bangsa Israel. Kedua Harun. Harun juga sebagai peserta didik di sini, karena kalau kita lihat di kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7 ini, Harun masih di bawah pengajaran Musa. Jadi segala perintah, semua perintah atau hukum yang disampaikan Allah itu masih disampaikan kepada Musa. Jadi Harun di sini masih sebagai peserta didik. Jadi karena dia masih belum ditabiskan, tetapi nanti pada itu berbicara tentang penabisan Harun, itu Harun menjadi tenaga kependidikannya. Kurikulum di sini itu pertama peraturan-peraturan tentang korban persembahan kepada Allah. Bisa kita lihat pada Imamat pasal 1 sampai dengan pasal yang 7. Peraturan tentang korban persembahan ke persembahan ini ada beberapa, yaitu pertama korban bakaran. Saya belum cantumkan di sini, tapi saya akan menjelaskannya. Pertama itu korban bakaran. Korban bakaran merupakan persembahan kepada Tuhan sebagai balasan atau ucapan syukur. Jadi dalam korban bakaran ini juga terdapat berbagai peraturan atau peraturan yang diberikan Allah pada bangsa Israel. Bisa kita lihat pada Imamat pasal 1 ayat 3. Di sini dikatakan, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Dan pada pasal 1 ayat 10 menceritakan, jikalau persembahan untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Jadi di sini yang bisa kita ambil itu sebab korban bakaran ini
memiliki peraturan itu kurban bakaran ini hanya bisa dengan 2 jenis hewan, itu hanya terbatas seperti korban bakaran dari lembu dan korban bakaran kambing domba. Jadi di lain itu Tuhan tidak mengkehendakinya. Kedua itu korban sajian. Korban sajian ini merupakan sebuah persembahan kepada Allah sebagai suatu tindakan penyembahan yang melambangkan penyerahan hasil pekerjaan seseorang. Jadi di sini Allah mendidik bangsa Israel untuk menjadi setia. Ya, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu yang menghasilkan buah atau yang menghasilkan, kiranya kita juga mempersembahkan kepada Allah sebagai suatu tindakan penyembahan. Ketiga itu keselamatan. Korban keselamatan ini adalah korban yang dipersembahkan secara sukarela. Korban ini merupakan ucapan syukur umatnya atas kebaikan Allah yang mau menghapus dosa dan bersekutu kembali dengan umatnya atau bangsa Israel. Jadi kalau kita dulu latar belakang orang Israel ini adalah orang-orang berdosa yang jauh dari Tuhan. Tetapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Musa membawa mereka keluar. Jadi korban keselamatan inilah sebagai korban dosa dan untuk memperbaiki hubungan bangsa Israel kepada Allah. Keempat yaitu korban penghapus dosa. Jadi korban penghapus dosa ini adalah persembahkan bangsa Israel sebagai umat Tuhan untuk menghapus dosa akibat bangsa Israel, menghapus dosa akibat kesalahan yang mereka lakukan. Jadi pada korban penghapus dosa ini, setiap apa yang kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka wajib memberikan korban penghapus dosa, seperti mempersembahkan domba yang bertujuan untuk setiap kesalahan mereka yang mereka lakukan itu bisa terhapuskan atau bisa dihapuskan oleh Tuhan. Lanjut, itu korban penebus salah. Korban penebus salah ini adalah korban yang sebenarnya sangat tidak jauh dengan korban penghapus dosa. Jika korban penghapus dosa berurusan dengan kuasa dosa, korban penebus salah juga berurusan dengan kebiasaan dosa. Bahan ajar yang kedua di sini yaitu panggilan para imam. Nah, di panggilan para imam ini menceritakan tentang Harun dan ketika mereka ditabiskan atau dipilih Tuhan untuk melayani. Jadi setelah Musa mengajarkan peraturan-peraturan dan hukum kepada bangsa Israel, Harun dan anak-anaknya, maka pada pasal yang ke-8 kita lihat Tuhan memerintahkan Musa untuk memanggil Harun dan anak-anaknya. Jadi Allah menyuruh Musa untuk menabiskan Harun pada pasal pada pasal yang ke-9 itu Allah para Harun dan anak-anaknya menerima jabatan. Bisa kita lihat juga dalam panggilan ini sebenarnya ada suatu peristiwa yang tidak kita duga, di mana pada pasal yang ke-10 itu membahas tentang kematian Nadab dan Abihu. Kematian Nadab dan Abihu ini adalah ketidaktaatan atau melanggar hukum Tuhan. Nadab dan Abihu ini adalah anak Harun. Ketika mereka sudah ditabiskan, tetapi mereka ini tidak taat dan mempermainkan hukum Tuhan, sehingga apa yang tidak diperintahkan Tuhan mereka melakukan, tetapi itu merupakan hukum dari Tuhan, sehingga konsekuensinya itu mereka mati pada saat itu ketika mereka melanggar suatu perintah Tuhan. Ketiga, ketubusan bangsa.
kekudusan bangsa ini memberikan pengajaran bahwa orang Israel itu harus hidup bersih dan tahir. Tahir artinya hidup suci, murni, dan bersih. Sehingga mereka harus memperhatikan peraturan-peraturan yang menjamin ketahiran tersebut. Seperti pertama, dalam kekudusan bangsa ini pengajarannya itu pertama, binatang haram dan tidak haram. Di binatang di pasal 11 ini menceritakan binatang yang haram dan tidak haram. Maksudnya di sini ini adalah binatang yang tidak diperbolehkan Tuhan kepada bangsa Israel untuk dimakan. Tetapi binatang yang tidak haram adalah binatang yang diperbolehkan Tuhan kepada bangsa Israel untuk dimakan. Jadi setiap binatang yang dilanggar Tuhan, yang dilarang Tuhan untuk dimakan, ketika bangsa Israel melanggar atau memakan binatang itu, maka mereka akan najis atau tidak taat akan perintah Tuhan. Kedua itu pentahiran sesudah melahirkan anak. Di pentahiran sesudah melahirkan anak ini juga membahas tentang kenajisan seseorang perempuan yang mau melahirkan. Di sini ada 2 poin yang perlu kita tahu, yaitu ketika seorang perempuan itu melahirkan seorang anak perempuan, masa pentahirannya adalah 40 sampai 40 hari ya. Tetapi ketika itu kalau laki-laki ya. Tetapi kalau seorang perempuan itu melahirkan anak perempuan, masa pentahirannya adalah 2 kali dari ketika melahirkan anak laki-laki, yaitu 80 hari. Kenapa berbeda antara melahirkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki? Karena yang saya tahu di sini, karena melahirkan seorang anak perempuan itu nanti anak itu juga banyak mengeluarkan darah. Jadi makanya di sini pentahiran mereka lebih 2 kali lipat dari pentahiran anak laki-laki. Ketiga itu penyakit kusta. Penyakit kusta dalam Alkitab digambarkan sebagai orang yang disiksa. Kenapa? Karena orang berpenyakit kusta ini orang yang najis di hadapan Tuhan, karena penyakit kusta ini bukan hanya sekedar penyakit, tetapi konsekuensinya juga atau hukumnya itu yang ditetapkan Allah, mereka akan diasingkan di suatu bangsa yang mereka ada dan dibuang atau dijauhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu penyakit kusta ini merupakan penyakit yang sangat besar, yang tidak boleh, atau yang artinya penyakit kusta ini tidak boleh atau najis di hadapan Tuhan. Keempat yaitu ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Ketidaktahiran laki-laki dan perempuan ini sebenarnya membahas tentang kepentingan tubuh jasmani manusia. Jadi ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan ini membahas tentang tubuh manusia. Itu kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, itu manusia jatuh ke dalam dosa dan mengalami sakit dan kematian. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada manusia itu bagaimana merawat dan menjaga tubuhnya agar sehat. Jadi di sini semuanya dijelaskan pada ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat di pasal yang ke-16. Lanjut, bahan ajar yang keempat itu pendamaian dunia, pendamaian Tamat pasal 16. Hari raya pendamaian bagi bangsa Israel merupakan hari yang paling penting dalam kalender Israel. Kenapa? Hari itu harus menjadi Sabat, yaitu hari perhentian
umat Israel harus berpuasa dengan tujuan merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya mereka dapat didamaikan dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa pendamaian bagi bangsa Israel hanya dilakukan datang kepada Allah dengan hati yang hancur dan remuk, dan bukan hanya dengan darah kurban. Jadi pendamaian ini mengajarkan bahwa ketika kita memiliki suatu masalah, suatu jadi hendaklah kita melakukan pendamaian pada Tuhan seperti yang dijelaskan pada Imamat pasal 16 ini. Ketika seseorang itu memiliki kesalahan dan memiliki atau telah melakukan atau mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan, mereka harus melakukan pendamaian pada Tuhan. Lanjut pada pembahasan yang ke-5, yaitu hukum kesucian. Hukum kesucian ini ada beberapa poin juga. Pertama itu kekudusan makanan. Kekudusan makanan. Kedua yaitu kekudusan perkawinan. Dan ketiga, kudusnya hidup. Keempat, kudusnya umat Tuhan. Dan kelima, kudusnya para imam. Jadi hukum kesucian yang terutama, yang inti dari hukum kesucian ini adalah agar Israel atau umat Allah yang telah dipilih Allah tetap suci dan murni. Jadi Tuhan memberikan hukumnya atau peraturan-peraturan dalam hukum kesucian ini dalam pasal 17 sampai 26 agar bangsa Israel bisa hidup, agar umat Allah atau bangsa Israel tetap suci dan murni, supaya hubungan mereka tidak jauh dengan Tuhan. Untuk pembahasan yang ke-6 adalah perjanjian, atau dalam Alkitab Imamat di sini disebut yaitu nazar. Perjanjian ini dalam dalam Alkitab ini adalah berjanji kepada Allah. Ya, artinya misalnya jika seseorang itu dikabulkan doanya, maka mereka harus berjanji kepada Tuhan atau kepada Allah yang sesuai dengan yang diterapkan di Alkitab. Mereka harus mempersembahkan apa yang mereka dapat. Ketika Tuhan atau ketika doa mereka dikabulkan, maka mereka juga harus mempersembahkan apa yang mereka dapatkan itu. Lanjut pada tempat pembelajaran. Tempat pembelajaran di sini saya ambil Kemah Suci di Gunung Sinai.